Bertemu kembali, satu persatu saksi yang bisa membantu mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam mulai diperiksa polisi. Tim kuasa hukum keluarga Vina dan Peggy mulai menyiapkan upaya-upaya untuk membuat terang kasus ini. Usai menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, penyidik bergerak cepat dengan memeriksa beberapa orang saksi. Saksi yang diperiksa dalam 2 hari ini diantaranya Linda serta Luciana, adik tersangka Peggy. Usai mendampingi pemeriksaan Linda, tim kuasa hukum keluarga Vina sempat mengecek TKP lokasi jasad Vina dan Eki di Jembatan Layang Jalan Raya Talun Cirebon. Pengecekan dilakukan sebelum penyidik dan kejaksaan menggelar olah TKP pada pekan depan. Sedangkan kuasa hukum Peggy tengah menyiapkan upaya hukum menyampaikan keberatan pada penyidik Polda Jabar atas penahanan tersangka Peggy Setiawan. Kalau untuk Peggy, kita sedang membuat surat permohonan untuk nota keberatan atas penahanan Peggy sebagai tersangka. Surat itu akan diserahkan ke? Mungkin kita akan nanti ngobrol sama teman-teman tim dari kuasa hukum saksi-saksi juga setelah pemeriksaan saksi berikut. Pakar hukum pidana Unsud Hibnu Nugroho memberi tanggapan soal munculnya dugaan salah tangkap yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat terhadap tersangka Peggy. Hibnu bilang kesimpulan salah tangkap terlalu dini karena saat ini polisi masih lakukan pemeriksaan. Kalau salah tangkap belum lah, sekarang kan masih proses penyidik kan gitu kan. Bukti juga masih pra-peradilan kan. Jadi terlalu dini kalau dikatakan salah tangkap. Apalagi Polda Jawa Barat saya kira sangat hati-hati berdasarkan bukti yang 8 tahun yang lalu dan perkembangan sekarang untuk menentukan siapa tersangka yang sekarang saya kira hati-hati. Penangkapan Peggy Setiawan oleh penyidik Polda Jabar membuka kembali lembaran baru pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. 8 pelaku lain sudah divonis dan kini proses hukum tengah dijalani Peggy yang diduga sebagai pelaku utama di kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kami bahas soal proses hukum yang kini kembali berjalan dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Saat ini kami sudah bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara Jakarta, Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, ini kabarnya mohon maaf agak kurang baik. Saya mohon doanya buat Ibunda saya Azizah yang baru berpulang tadi sebelum saya live ini. Tapi saya sudah janji untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu. Semoga beliau dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Kami turut berduka dengan apa yang Anda alami, tapi kami juga apresiasi Anda sudah mau meluangkan waktu bersama kami. Oke, kembali ke pertanyaan yang menjadi pembahasan kita kali ini, Mas Heri. Kasus ini kan sebelumnya sudah ingkrah. Sempat ingkrah, 7 orang dipidana seumur hidup, 1 orang dipenjara tapi sudah bebas, tapi kembali diungkap lagi oleh polisi gara-gara film yang beredar di masyarakat. Menurut Anda kalau secara hukum acara pidananya, apakah kasus ini bisa diungkap dengan berdasar berkas yang dahulu sudah pernah diusut, atau harus mengulang dari awal lagi, dalam artian harus ada yang melaporkan dulu ke polisi? Ya, nasi sudah menjadi bubur ya, Mas Tifal ya, bahwa ini sudah diuji lewat penyidikan, lewat tahapan kejaksaan dan tidak menjadi P19 tapi terus melaju sampai kepada berkas pemeriksaan di sidang pengadilan sampai sudah ada putusan di tiap tingkatan di pengadilan negeri, banding dan juga kasasi. Maka melihat hal itu rasa-rasanya saya yang tadi kalau Mas Tifal sandarkan adalah bicara tentang normatif hukum acara pidana, maka menurut saya akan menjadi banyak persoalan hukum lagi atau cacat hukum kalau ini disoal lagi dibuat penyidikan tandingan, katakanlah demikian. Akan menjadi persoalan yang malah bukan menimbulkan kebaikan, malah akan banyak mudaratnya. Mereka pun saya yakin dan percaya tanpa meninggalkan rasa keadilan bagi mereka yang mungkin menurut versi mereka adalah salah tangkap dan lain sebagainya, ada upaya yang bisa diajukan lewat pra peradilan ataupun peninjauan kembali jika mereka sudah berstatus sebagai terpidana. Maka tentu hal ini harus diuji secara kebenaran materialnya. Yang perlu kita ingatkan adalah kehati-hatian dalam menetapkan tersangka. Harus ada proses yuridis, harus ada minimum 2 bukti, harus ada keyakinan dengan sungguh-sungguh, dan juga ini harus ada keutuhan dalam melihat
semuanya ya, baik saksi-saksi yang ada. Kalau jumlah saksinya ada 30, memang harapannya semuanya harus diperiksa. Maka mungkin proses ini yang akan dilihat terlebih dahulu, apakah semua saksi yang kemudian memungkinkan untuk memberikan keterangan pada saat terjadinya tindak pidana itu sudah dilakukan atau belum, begitu ya. Kalaupun ada kesalahan prosedural yang dilakukan oleh penyidik tanpa bermaksud membela ya, tapi kita kembalikan kepada narasi dan logika hukum yang sehat, apakah kemudian kesalahan prosedural yang misal dilakukan itu kemudian bisa dianggap menggugat kembali penetapan tersangka atau merevisi kembali penetapan tersangka dari seseorang. Nah, ini juga kita harus fair menilai itu. Kita nggak bisa hanya menyandarkan pada keterangan seseorang yang saat ini diduga melakukan tindak pidana dan kemudian habis-habisan mengatakan bukan dia pelakunya, dengan bersumpah ya, karena pada perspektif hukum pidana alat bukti keterangan dalam konteks melakukan sumpah ini kan nggak dikenal, begitu ya. Ini lebih ke konsepsi hukum perdata misalnya. Maka silahkan Peggy Setiawan menggunakan hak hukumnya secara maksimal. Intinya kalau tidak bersalah jangan mengakui Oke. perbuatan yang dilakukan, karena pasti akan bicara pertanggungjawaban pidana. Dan ancaman pidana bagi Peggy Setiawan memang nggak main-main, Mas Tifal. Ini bisa seumur hidup atau maksimal mati. Maka tidak Pasal ada kata pembunuhan lain. berencana, kemudian ada pasal Ya. 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga kan ini karena kita melihat di masyarakat spekulasi beredar. Gara-gara ada 8 terpidana mencabut keterangan mereka di BAP. Kemudian kemarin saat rilis dari Polda Jawa Barat, Peggy mengaku merasa tidak bersalah, dari pihak keluarga merasa salah tangkap. Sehingga tantangannya di sini bagi pihak polisi apa yang harus dilakukan sehingga menjamin proses hukum ini betul-betul akuntabel, betul-betul semuanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mas Heri. Iya, semua memang harus diperjuangkan maksimal ya. Kanal-kanal hukum yang ada harus dipersiapkan dan harus dipastikan ini tidak ada intervensi, tidak ada konflik of interest, ini bukan perlawanan antara publik melawan institusi kepolisian. Ini adalah hal yang koreksional. Kita juga melihat penanganan perkara harus utuh ya. Apakah semua perkara itu kemudian bermasalah dalam konteks ini? Kan tidak juga kan sebenarnya, ada hal-hal yang mungkin satu dua yang mungkin error, dan itu memang tidak, kita jangan berikan ruang juga sebagai bentuk harus profesionalitas dalam penanganan perkara. Maka yang dituntut adalah sikap responsif yang berdasarkan pada fakta. Khawatirnya begini, posisi sekarang ini cepat juga diproses juga bisa salah, lambat apalagi. Nah, maka kita juga tidak kemudian harus memenuhi keinginan semua pihak ya, Baik. tapi kita harus menyandarkan pada kebenaran materialnya. Fakta-fakta yang digali ini harus mendekatkan pada kebenaran material, Mas Tifal. Oke. Maka yang perlu dilakukan tadi ya, ini harus dikawal secara bersama. Media Kompas TV ini menurut saya media yang juga concern terhadap isu ini. Itu juga memberikan edukasi yang baik. Itu juga meyakinkan bahwa ruang penyidikan itu bukan hanya ruang kosong ataupun ruang yang hanya Baik. dihuni oleh penyidik, tapi di sanalah sebenarnya dimulai adanya masa depan yang menentukan bagi nasib seseorang, Oke. gitu kan? Maka dia harus dilakukan secara hati-hati tadi. Begitu, Mas Tifal. Itu yang harus jadi tantangan bagi pihak kepolisian. Mas Heri Firmansyah, terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi perspektif bersama kami. Kami sampaikan rasa duka mendalam sekali lagi atas apa yang Anda alami bersama dengan keluarga. Terima kasih sekali lagi, Mas. Sehat selalu untuk Anda. Selamat malam. Selamat malam, Mas Tifal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.